kita baca. Oke? Terus setelah itu sudah, nanti hasil kelompoknya kamu bacakan di depan teman-teman kamu ya. Sudah itu sudah. Oke? Paham tidak? Paham ya. Nah, sekarang Ibu mau ke kelas 5 dulu ya. Selagi Ibu ke kelas 5, kamu siapkan buku dan pensilnya untuk siap belajar ya. Nah, untuk kelas 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, bahasa IPA atau IPA. Siswa sebelum memahami perbedaan alat gerak pada manusia dan hewan, fungsinya secara jelas. Jadi nanti Ibu akan jelaskan, menjelaskan atau menunjukkan ya alat gerak manusia dan hewan ya berupa gambar. Karena video memang harusnya ada laptop di sini, tapi laptop itu sudah dipakai di kantor ya. Nah, jadi kita pakai gambar dulu saja, gambarnya sudah disiapkan. Terus nanti kalian diskusi alat gerak aktif otot dan pasif tulang. Ya, nanti gua akan jelaskan alat gerak aktif itu apa, alat yang pasifnya itu apa. Nanti gua akan jelaskan. Nanti kalian presentasi, tanya jawab ya. Nanti akan ada presentasi hasil pertemuan kalian tentang mana itu alat gerak aktif dan pasif ya. Terus nanti Ibu akan mengadakan tanya jawab. Kamu yang menanyakan kepada teman kamu dan teman kamu juga yang akan menjawabnya. Jadi Ibu minta kalian untuk benar-benar belajar supaya bisa mengerti ya. Nah, selagi Ibu mau ke kelas 4, kamu siapkan pensil dan bukunya ya. Sekarang Ibu mau masuk ke kelas 4 dulu, oke? Mati lampu, Bu. Nah, untuk kelas 4, dengarkan Ibu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Coba perhatikan ya, semuanya dengarkan Ibu biar kalian bisa mengerti. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan itu memberitahu kita tentang apa yang sedang dibahas. Biasanya hanya ada satu gagasan pokok dalam satu paragraf ya. Letaknya bisa di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Di paragraf itu belum tentu satu paragraf. Ada satu cerita, ada 5 paragraf. Kalau kamu disuruh menentukan kalimat pokok dari sebuah paragraf, berarti setiap paragraf ada di awal paragraf ya. Tentunya Ibu pernah mengajar kamu di kelas 3. Kamu masih ingat tidak tentang paragraf? Pernah, ya kan? Masih ingat ya? Jadi paragraf gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf. Mau 1 paragraf, 2 paragraf, sampai 5 paragraf. Kalau ditentukan, Ibu suruh misalkan kalian mencari gagasan pokoknya, berarti ada di awal paragraf. Oke, berarti kalian masih ingat ya. Nah, kalau sedangkan gagasan pendukungnya itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan, memberi contoh atau memperkuat gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung membantu kita untuk lebih memahami isi dari paragraf. Itu hanya pendukung. Kalau misalkan nih ceritanya, contoh, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, terus kita membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Tanpa air manusia tidak bisa hidup dengan baik. Berarti gagasan pokoknya air sangat penting bagi kehidupan manusia. Berarti sedangkan gagasan pendukungnya itu semua dari cerita. Paham? Berarti gagasan pendukung
Bisa ya, kali ini sangat mudah sekali. Sekarang ibu akan berikan tulisan ya, setiap ini anggap aja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini berkelompoknya satu bangku aja biar tidak pusing ya. Dia ini kan kelasnya terlalu banyak, jadi tidak mungkin kalau ibu misalkan membuat satu kelompok jadinya nanti ribet ya. Nah, ibu kasih kelompoknya per bangku saja. Kamu tulis, kamu tentukan ya. Kamu tulis, kamu tentukan mana ide pokoknya, mana ide pendukungnya ya. Paragraf pendukungnya. Jadi kamu langsung bisa tulis dan isi. Ini aja ya. Nah, selagi ibu selagi kalian menulis dan menentukan ide pokok dan ide pendukung, ibu akan ke kelas 5. Tolong kelas ini jangan berisik ya. Baik, kelas 5. Sebentar ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang alat gerak manusia dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Di sini ibu ada alat gerak ya. Kita lihat dulu gambar ya. Nah, di sini ibu akan menunjukkan 2 contoh gambar. Ini gambar apa, anak? Orang sedang berjalan atau berlari. Ini ada apa, anak? Ikan. Ini manusia, ini hewan ya. Jadi ini gambar manusia, ini gambar hewan. Bisa dipahami tidak? Bisa. Mereka sedang berlari dan ikan sedang berenang. Oke. Nah. Terus ibu mau tanya lagi ke kalian. Dari manusia ini, dia bergerak menggunakan apa, anak-anak? Kaki. Hah? Kaki. Menggunakan kakinya. Oke. Nah, bentar ya. Sekarang perhatikan ikan. Bergerak dengan apa, anak-anak? Karena sirip itu adalah alat geraknya di dalam air. Berarti kalau ini menggunakan kaki ya manusia. Kalau ikan menggunakan sirip. Pintar ya. Oke. Ibu mau tanya ke kalian, adakah hewan lain yang bisa kalian tentukan alat geraknya? Seperti misalkan apa? Burung, ya kan? Burung. Dia bisa apa? Terbang. Menggunakan apa? Menggunakan sayap. Ya, berarti mereka untuk burung mereka bergerak menggunakan sayap. Ada lagi nggak dari hewan selain itu? Sebagai contoh di pikiran kalian. Misalkan yang kalian pelihara dari rumah, kucing, ya kan? Kucing bisa apa, anak-anak? Bisa melompat tidak? Bisa. Menggunakan apa? Kaki dan otot tubuhnya, ya.
gambar hewan dan manusia, persamaannya apa? Ada yang tahu tidak? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Semua makhluk hidup memiliki alat gerak yang membantu mereka melakukan aktivitas, baik itu manusia atau hewan. Nah, setelah itu kita akan belajar lebih dalam tentang alat gerak manusia dan hewan dan membedakan mana yang termasuk alat gerak aktif dan pasif, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, ya. Apa yang membuat kita bisa bergerak, anak-anak? Menurut kalian apa? Apakah manusia dan hewan memiliki alat gerak yang sama? Apa? Ayo. Nah, tubuh kita bisa bergerak karena ada bagian-bagian tubuh yang membantu kita. Tapi apakah kalian tahu namanya itu apa? Tahu gak? Otot, tulang, kaki, tangan. Tentunya memang agak berbeda, tapi geraknya itu sama-sama, ya. Itu anak-anak. Menurut kalian, apakah manusia hewan memiliki alat gerak yang sama atau berbeda? Hah? Ayo diskusikan dengan teman kalian. Diskusinya satu per kelompok aja ya, kelompoknya per bangku aja. Silakan diskusikan. Menurut kalian, silakan ditulis. Menurut kalian, apa manusia dan hewan memiliki alat gerak yang sama atau berbeda? Silakan. Silakan. Nanti kalau sudah bisa ke ibu ya. Silakan. Ibu akan ke kelas 4 dulu. Oke. Oke, bagaimana anak kelas 4 sudah semua? Sudah didapatkan ide pokok dan ide pendukungnya? Sudah apa belum? Nah, kalau belum, silakan ditentukan dulu ya. Ibu kasih untuk kalian mencari beberapa menit lagi, oke? Nah, ibu akan kelas 5 lagi nih. Gimana kelas 5? Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Baik anak-anak, lihat ke ibu dulu. Ibu akan menjelaskan tentang alat gerak aktif. Itu ada apa aja sih di dalam alat gerak aktif? Dengarkan ibu ya. Satu, ada otot. Otot. Otot mana?
tidak kuat bergerak, cepat capek, tidak bisa mengangkat beban. Apa yang bisa kita kerjakan lemas, ya? Tidak bisa berbuat apa-apa, bisa berbuat apa-apa, tapi tidak seperti biasanya, sekuat yang dibayangkan, ya. Seperti kita mengangkat beban yang berat itu, kalau otot kita lemah, tidak bisa kita angkat. Tapi kalau sekedar angkat ini ya masih bisa, ya, pensil, buku bisa. Tapi kalau disuruh anak-anak angkat bangku, kalau otot kita lemah, apa kita bisa? Tidak bisa. Otot kita lemah. Seberapa beratnya itu tergantung, ya, bisa atau tidaknya bangku. Nah, anak-anak, sebelum kita berakhir, ya, ibu akan menyimpulkan, ya. Bagus. Jadi otot adalah agak aktif karena bisa berkontraksi dan membuat tubuh bergerak. Sedangkan tulang disebut apa? Gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Jadi keduanya harus ada, ya. Paham tidak? Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak ada. Semua mengerti, ya? Nanti ibu akan berikan PR, ya, ke kalian. Nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi gerak aktif dan pasif dari hewan mana saja nanti kamu akan mengisi sendiri, ya. Jadi berkelompok. Kalau di rumah itu mandiri, tidak berkelompok sama ibu, ya. Silakan simpan bukunya. Oke, sudah semua? Sudah mengerti anak-anak pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk ke depan lagi. Siap, bukan kelas dimulai. Selesai barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap belajar di rumah, ya, dengan baik. Nanti ibu akan kirim PR melalui WA group, ya. Tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Harus sesuai dengan diri sendiri, jangan menyontek kepada temannya karena pekerjaan belum tentu bisa benar, ya. Oke, semangat semuanya. Semangat, tepuk semangat. Ibu keluarkan kelas 4 dulu, ya. Silakan kelompok ini. Kelas 4 kan? Silakan kelas 4 keluar. Biar laki-laki dulu.